orangnya. Gini loh, sama dengan teman-teman muslim. Kalau kita Sekarang mau itu belajar Edi jadi Al-Quran, dewanya orang Kristen udah Bang Blender. kau nggak usah ikut lah. Kenapa sih orang-orang jauh ini parah. Betul Bang Gini Blender, loh, saya naik tau Bang Blender ke roomnya Edi. Sekarang saya dipercaya sama pengikutnya Edi. Aku si Blender nggak berani ke sana. Bang Blender. Bising kali, woi. Woi, macam ternak babi rame kali kalian, woi, bising, woi. Woi, macam ternak babi kalian bising kali. Aduh, bising kali kalian, woi. Komalku ini bukan kandang babi, komalku ini bising kali kalian. Gini, bentar. Iya, bising. Mute dulu. Aku dulu yang ngomong tadi kan. Gini juga sih. Oh, teman-teman. Gantian. Saat kami juga mau belajar Al-Quran, tapi apalah yang kalian buka? Kalian buka Alkitab malah Injil. Kan itu juga suatu Blender, suatu kesalahan. Orang Kristen banyak benar-benar belajar Al-Quran, bertanya Al-Quran tak? Bising kali. Aduh. Ini babi kocokon. Yuk, bising kali. Jangan ada musik-musik. Lanjut tuh. Siapa ini yang bicara dulu? Biar yang lain dengar dulu. Ya, Kristen pun kamu jadi ini. Kristen yang sesat gitu loh. Satu-satu bicara. Ini rahasia Islam ya. Islam dibawa dulu ya. Bang ya. Oke. Nah, satu-satu bicara. Ada tukang bangunan di sini, ada yang ternak babi di sini, bising kali ya. Hei, ini di bordir Kristen. Deborah tadi mau sampaikan, silakan Deborah. Deborah apa mau sampaikan Deborah tadi? Silakan Deborah. Sampaikan Deborah. Setujui pernyataan Kak Blender karena Edis ini sudah menjadi dewa bagi orang Kristen. Kenapa? Nah, aku tuh Mantap, pertama memang dia kagum. Pertama dia muncul tuh kagum ya. Mungkin dia mengatakan bahwa dia membalas penyerangan atau seperti Zuma, mereka dia membalas itu ya udah ya gitu. Aku setuju. Tapi kesininya saya lihat dia itu bukan hanya ini, tapi dia begitu-begitu memframing orang Islam gitu loh. Sampai kalau di rumah saya lihat orang Islam itu dibikin sampai terkancing-kancing gitu dan diketawain gitu. Padahal sebenarnya kalau kembali kepada ajaran Tuhan Yesus kami itu tidak seperti itu. Kita hanya diperintahkan untuk mengabarkan tentang siapa Yesus dan ajarannya. Tidak boleh menyerang iman orang lain, apalagi memojokkan orang lain itu tidak boleh. Saya lihat kesini kok gitu. Apalagi saya lihat kepentingannya sekarang sekali live itu berapa banyak dia dapatkan itu. Donasinya juga berapa banyak. Nah, jadi di situ kayak seperti aku jawab. Sabar pandangan. Di situ sebagai kayak ya seperti artis gitulah, kayak seperti artis ya, jadi seperti artis. Nah, makanya saya ini kan segala sesuatu kita percaya tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan ya. Nah, saya cobalah ke roomnya dia. Itu kan penggemarnya banyak, naik minta banyak. Nah, tapi nggak tahu bagaimana, saya kan dijambak. Nah, Tante Deborah. Apa salahnya? Sabar. Dia buka room. Berarti kan dia narasumber ya. Saya jawab. Sabar dulu pandangan. Tunggu dulu, dia berorasi, sabar. Dia bernarasi, sabarlah. Ini kan kalau dia bisa menyerang orang iman agama lain, berarti dia harus memahami kitabnya dia sendiri ya, iman dia sendiri ya. Nah, saya makanya naik, saya bertanya, Yesus bagimu siapa? Tante Deborah. Saya nanya dia, Yesus bagimu siapa? Sabarlah dulu. Saya jawab. Oke, dengar Deborah, mute dulu. Saya jawab. Iya, kamu kan memfitnah gitu loh. Makanya kau mute dulu. Siapa bilang pernah Tuhan saya di situ? Siapa yang pernah? Kalau enggak kita ketemu aja, ayo. Loh, siapa yang saya di medan ini, ayo. Di mana kamu? Biar saya lihat yang mengatakan di situ Tuhan. Jadi begini. Jangan kau udah sesat, kamu tambah sesat gitu loh. Aduh, anak orang begini, bentar. Begini, sebentar dulu ya. Astaga. Begini loh pandangan. Sama Edis, iya. Edis, Bang Edis, Yesus bagimu itu siapa? Tuhan atau Tuhan? Saya bertanya, ngerti nggak? Apakah saya ini bertanya kepada Edis itu salah? Nah, dia kan narasumber di situ. Kecuali saya datang-datang tiba-tiba saya menghujat dia, itu saya salah.
seperti itu. Mengerti Terus nggak? jawaban dia apa? Jawaban dia apa, Deborah? Ya Yesus itu Tuhan ya Tuhan, dia bilang begitu loh. Nggak bisa Kak Edis, Tuhan itu hanya disandangkan untuk sang pencipta. Kalau Tuhan itu bisa untuk yang kelihatan, Lord itu bisa disandangkan kelihatan. Nah itu akhirnya dia bilang ya minta maaf ya kalau gitu dia turunin saya karena dia berarti ini saya dibilang tuh Kristen apa gitulah. Saya kan udah turun ya, jadi tidak sealiran lah dengan dia. Karena dia paham. Jadi begini, menurut dia saja, menurut dari iman saya saja, dia sendiri aja tentang imannya dia masih bingung. Tuhannya siapa? Udah Deborah, biar saya jawab. Kenapa dia Boleh? sibuk dengan agama orang lain? Itu pelajaran. Iya, oke. Saya jawab ya. Panjang kali lah. Oke, Deborah, udah. Biar Deborah orang dikasih jawaban. Ya, oke. Jadi gini, kalian bilang Yesus merasikan seperti Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau ada mengatakan itu pasti sesat, itu yang pertama. Yang kedua memang orang-orang tersesat ini, bidat ini selalu menyerang Tritunggal karena apa? Mereka nggak terkenal, nggak ada yang terkenal, kitabnya aja nggak punya. Itu yang kedua. Yang ketiga, benarlah blender yang dikatakan Al-Quran, sungguh kafirlah yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Isa. Inilah orang Kok ini. bawa Al-Quran, woi? Kok bawa Al-Quran kau nih? Apanya kau nih? Itulah hanya orang inilah yang mengakui sang bapak itu yang dibunuh, yang mati itu. Jadi dulunya si Deborah ini adalah seorang tutup dulu mic-mu Deborah, biar saya ajarin kau Kristen yang benar ya. Hanya si Deborah inilah yang tadinya mengaku Islam menjadi Kristen, tapi di Kristennya tersesat juga dia. Berarti sama aja kan, sama-sama tersesat. Oke, yang ketiga, berbicara Tuhan tadi berarti literasimu tentang Tuhan dan Tuhan itu nggak ngerti Deborah. Kamu harus banyak belajar lagi gitu loh. Tidak bandingan. Dah. Satu. Tidak Jadi ada. banyak belajar Alkitab yang benar. Udah gantian. Nah, kamu harus jujur, makanya jadi orang Kristen tuh harus jujur. Di original teks Yunani Koine ataupun bahasa Ibrani tidak ada didapati kata Allah. Kata Allah ini muncul nanti di gereja Koptik, gereja Timur Tengah sana. Nah, jadi jangan bawa-bawa Allah apalagi. Nah, berbeda. Tuhan saya jelas Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Allah. Kok itu yang tidak jelas? Kok ini yang harusnya disahadatkan Tuhan atau Tuhan Allah? Oke, saya jawab. Saya jawab ya Deborah. Iya, gak apa-apa Le. Saya yang ngajarin dia gini. Sejak kapan bahasa itu punya agama Deborah? Bukakan mute-mu, jelaskan ke saya. Tidak ada bahasa, tapi proper name itu tidak bisa berubah. Gak ada kan? Ya bukan Tuhan Allah. Pintar. Oke. Kasih jelas dia pra. Iya, kita ajarin. Makanya saya bilang sayang banget kau seorang Muslim masuk ke Kristen, Kristennya tersesat pula. Gitu loh Deborah. Kita punya panutan. Gini Deborah, dengar dulu. Kita punya pengajar, kita punya dulu rasul-rasul, murid-murid Yesus yang hidup sejaman dengan Yesus menuliskan Alkitab. Rasul Paulus, tapi kalian membantai itu semua. Kan itu tersesat, gitu loh. Kamu ikut Yesus atau perkataan Paulus. Paulus ini orang Farisi yang coba merendahkan Tuhan Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6 dia mengatakan hanya satu God yaitu Allah, hanya satu Lord yaitu Yesus. Bagaimana dia merendahkan Tuhan Yesus saya? Nah, kau ini siapa? Tuhanmu itu Tuhan Yesus atau Tuhan Allah? Kalau Tuhan Allah nanti blender sahadatkan kamu. Kalau saya jelas Yesus sebagai Tuhan pencipta itu sendiri. Nah, kau itu yang nggak jelas. Tuhanmu siapa? Nah, tema narang kau Deborah. Jadi itu gini ya teman-teman. Oke, saya jawab ya. Ginilah teman-teman. Saya heran ya dengan bidat-bidat ini. Yesus yang mana kalian beritakan tahu? Heran saya, kenapa kamu memberitakan Yesus yang lain? Bahkan Rasul Paulus yang dipilih Tuhan Yesus langsung nggak kau percayakan coba. Makanya kalian dikutuk, emang terkutuklah kalian semua itu. Unitarian. Kalau kita katakan ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan ya. Jadi teman-teman Kristen, manusia inilah yang terkutuk, yang mengatakan Yesus Tuhan nanti tidak kerjaman berbuat di bina batuan, tapi orang ini pembuat kejahatan. Biadab. Ini seru ini. Apalagi kalian ini semua menghina rasul-rasul Yesus saya. Ada bunda Nora yang saya.
Paulus itu ketika bertentangan dengan pengajarannya, dia mengatakan di Galatia 1 ayat 9 itu, terkutuklah. Nah, itulah contohnya pengikutnya. Kalau kau pengikut Tuhan Yesus, musuh saja kau harus kasihi. Semua manusia kau harus kasihi. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Kau itu ngikutin Paulus, makanya suka ngutuk orang yang tidak sepaham dengan kamu. Gak jelas. Tuhanmu Yesus saja dikutukin juga sama Paulus, kau masih percaya sama Paulus? Menarang kau Deborah. Oke, saya jawab ya. Ingat, biarin sama saya, biar saya ajarin dia. Saya percaya Paulus karena dia orang yang benar dan dia orang yang jadi benar setelah bertemu Tuhan yang benar. Tapi kamu mengatakan Yesus itu yang kau sembah itu mati, dia sebagai Bapa. Di mana kalian belajar Alkitab? Dari mana kalian tahu itu? Tapi Rasul Paulus kalian hina-hina yang oke, sekarang saya tanya, apa motivasi Paulus menjadi penyesat? Tanya dulu kamu. Apakah dia menjadi kaya, menjadi orang hebat, apa menjadi terkenal gitu? Apa menjadi orang yang paling keren gitu? Bahkan dia menjadi orang termiskin loh. Dihukum mati demi Yesus. Tapi datanglah manusia-manusia biadab ini. Gantian lah yang terkutuk ini. Gantian. Menghina rasul-rasul. Klan tiga dia sendiri. Biadab kalian semua. Mendingan. Saya dulu sama dia. Blender, saya udah menangis lagi. Jadi saya menangis. Blender. Saya udah menangis lagi. Kita lihat Satu. Ya, maksudnya gini. Aku mau menerasikan ini gimana? Iya, gantian. Ya, silakan Deborah, tanggapin. Kau jelas ya, kau harus percaya Yesus atau orang lain. Yesus sudah jelas katakan, aku kebenaran, aku hidup, aku turun dari surga. Nah, ketika Paulus mengatakan Kristus mati untuk menjadi Tuhan. Nah, jadi gini lah. Tunggu dulu. Sabar. Saya jawab ya. Pandangan, sabar pandangan. Jadi yang Jangan terlalu panjang kayak puisi nanti. mati Enggak, Deborah. itu Paulus. Dia mengatakan Kristus mati dan hidup untuk menjadi Tuhan. Itu Paulus. Jadi Blender, bukakan ayat yang dibawakan biar saya ajarin orang-orang biadab ini mengenal Alkitab kami yang benar. Jadi gini ya teman-teman, inilah kesalahan. Makanya Alkitab katakan jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si iblis. Jadi omongan dia itu dari si iblis itu, dari si jahat. Makanya orang ini dikutuk. Apa? Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, biar kematian Yesus itu sebagai dia membuktikan dia Tuhan bagi orang mati dan orang hidup. Jadi Yesus itu nggak cuma buat Tuhan orang mati doang, nggak cuma orang hidup doang. Dia itulah Tuhan yang hebat, Tuhan di langit, di bumi, bahkan dia orang mati. Itulah yang Paulus katakan. Asik berdandan Bunda. Berarti Paulus daripada Yesus. Jelas Yesus katakan, akulah hidup, aku turun dari surga, aku tidak turun lewat rahim perempuan loh, dari surga loh. Kau ini gimana sih? Itu kan kata Paulus. Jadi Yesus bagimu ini siapa? Kristus atau Tuhan? Lukas 2 ayat 11 kau harus tentukan itu. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Yesus ini Kristus atau Tuhan? Kalau Kristus memang lahir lewat perempuan, dan itu namanya apa yang salah? Yesus. Namanya Immanuel. Apa yang salah? Kalau manusia Yesus itu dilahirkan dari seorang perempuan, apa yang salah? Itu kelaminnya sih, nggak ada sesuatu pun dari tubuhmu, Deborah. Kau seorang perempuan, tidak ada sesuatu pun di dalam tubuhmu itu yang najis Tuhan ciptakan, biar tahu kau. Tapi apa? Itu najis dikatakan, punyamu itu kalau kamu menggunakannya tidak benar. Ngerti nggak? Terus salahnya apa? Bukan masalahnya kamu itu menantang Yesus lahir sebagai manusia keluar dari situ. Salahnya apa? Lah kau itu harus tentukan. Kecuali kelakuan Yesus itu biadab, yang keluar dari situ biadab, penjahat itu baru yang salah. Kurang ajar kalian, memang kalian ini penyesat itu, antikristus. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Alkitab di surat Matius, akan banyak orang mengaku Yesus Tuhan dan berbuat demi nama Tuhan, tapi mereka itu penyesat. Nah, contohnya kejahatan orang-orang inilah itu. Suka maki-maki. Kamu, mulutmu kebohongan ada semuanya. Mulutmu pura-pura halus tapi kebohongan. Teman-teman, tapping di bawah. Siapa di sini yang mulutnya kurang ajar sama sesamanya? Ayo. Tritung. Kau bukan sesamaku. Kau penyesat kau dari tadi kau memperibing Alkitab saya. Biadab. Bukan, kalian sesat semua. Suruh guru kalian ketemu saya langsung.
Ketemu di mana? DM saya ya. Dia 7. Kalian Jangan selalu menghina rasul-rasul Yesus saya. kau pengikut Tuhan Yesus atau pengikut yang lain. Ya, dah. Tuhan Yesus ajarkan kamu tidak boleh menghakimi. Blender 5 Beritakan menit dengan ya. Aku kasih. ada kerjaan blender ya. 5 menit sama yang lain dulu. Aku ada pelanggan bentar. Aneh Oke, kali. oke. Sama siapa? Sama si Damai. Damu, sama kau Damu. Apa? Sama kau lah. Apa Tadi yang lantam mau kali kau. Iya, kau sama dia tadi. Kau beda pemahaman. Kau mengikuti Paulus atau Yesus? Kau mengikuti Paulus atau Yesus? Aku tadi pakai bahasanya dia, kampungnya dia. Loh, kau pengikut Paulus atau Yesus? Kalau saya pengikut Tuhan Yesus. Nah, salah. Tapi kau percaya Paulus? Percaya Paulus? Aduh, itu pribadiku lah itu Bang Belender. Macet kau macet. Jadi kau sepakat Tuan Muedis? Sepakat Tuan Muedis sekarang? Kalau macet di jalan tol Bang Belender. Aduh. Ini nih Aletia nih sama Aletia. Hajar Deborah, Aletia nih, hajar. Ini sama nih. Ini penghujat antikristus nih, antikris nih Aletia nih. Dikatakan Tuhannya 3. Coba sebentar, Blender diam dulu. Ya. Pandangan tadi si Deborah bilang apa tadi? Monitor pandangan. Dia lagi ada kerjaan Tadi bengkel Deborah sebentar, bilang apa? ada pelanggan. Langsung aja. Lah Deborah Kristen. Sebentar, ini saya kemarin ke Komalnya kan. Dia kan Kristen, dia pahamnya apa dia? Bukan, dia bukan Kristen, dia penyesat. Ini yang dikatakan Alkitab itu, penyesat ini orang ini. Ya, beginilah salah satu contoh yang ngaku-ngaku percaya Tuhan Yesus, tapi suka nyesatkan orang, suka Kamu memberitakan Yesus yang lain, yang bukan yang dikatakan di Alkitab. Makanya bertobat kau kalau kau kembali ke Islam. Oh, dia Marsion pandangan. Gak usah kau jadi benalu di orang Kristen. Mungkin dia Marsion pandangan. Mersion dia, setengah jeo kok. Oh, Marsion J. Oh, iya. Tengah dewa. Kalian itu diskusi jangan mengeluarkan kata-kata yang jelek, memframing. Kalian tuh baca Matius 7. Saya heran ya teman-teman Kristen yang di bawah sama yang tak dengar. Begitu sakitnya Rasul-Rasul Paulus, begitu sakitnya murid-murid Yesus memberitakan dirinya, yaitu Yesus firman yang hidup itu. Ada yang dibunuh terbalik, ada yang dipotong lehernya. Tapi datanglah manusia bidat yang terkutuk ini di abad 21 menghina mereka. Coba berapa hinanya mereka ini, coba. Murid-murid Yesus mati demi Yesus. Murid-murid Yesus ada yang digoreng hidup-hidup, dibakar hidup-hidup demi memberitakan siapa Yesus. Tapi datang manusia abad 21 ini, manusia-manusia biadab yang terkutuk ini mengatakan murid-muridnya itu penyesat, mengatakan murid-muridnya itu salah. Gimana? Jadi Coba sejak kapan berpikirnya manusia ini gimana coba? Menghina jadi orang, tadi Makanya dikutuk orang ini. menghina murid-murid. Semua teman-teman jadi saksi di mana saya menghina pengikut Tuhan Yesus atau rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Kalian bisa tapping. Saya tidak pernah dari mulut saya tadi menghinakan. Saya cuma mengutip ayat ketika di surat Saat apa yang kalian narasikan tentang si Petrus badannya biasa. Aduh, bajingan memang kalian ini. Udah temannya Boru ini si Deborah ini, temannya Boruni, temannya Jack kan? Kenapa kalian membawa orang? Saya ya saya. Kenapa bawa orang? Emangnya saya ini komunitas? Gini Deborah, jika engkau Kristen yang benar, kau sudah bertobat, sudah jadi orang Kristen, di Kristen kau pun sesat. Setelah di Kristen juga kau menyesatkan orang bahwa Rasul Yesus. Kau sudah berubah jabatanmu jadi Tuhan, bisa menghakimi saya. Kau itu sudah jadi Tuhan ya. Kotak orang ini. Oh, kamu ini tidak Cari-cari muka ke Islam. Islam gak bakalan diterima Islam kamu, karena Islam katakan sungguh kafir lah yang mengatakan Allah itu adalah Isa. Itulah kalian juga yang dikatakan Al-Quran. Jadi nggak usah Baik. cari muka ke mereka. Oke, sebentar pandangan. Sebentar aku tengahin ya. Oke. Ini pemahaman Deborah, oke? Ini pemahaman dia. Kalian juga punya pemahaman, ya. Sekarang Deborah meyakinin Tuhannya satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Itu dia meyakinin. Tanpa ada Tuhan-Tuhan lain. Artinya dia menjalankan sesuai dengan hukum Taurat. Tidak ada ilah-ilah lain. Nah, ini dia konsekuen. Nah, seandainya kalian pemahaman sama seperti Deborah, tunggu dulu Letia.
Seandainya kalian sama pemahaman seperti Deborah, tidak akan ada lagi perdebatan antara kita. Selesai. Itu dia. Kan ada. Nggak nyambung. Bisakah? Nggak nyambung, nggak nyambung. Enggak Hah? nyambung, enggak ada urus Tuhan itu 1 apa 3 apa. Enggak urus. Enggak ke sana esensi ya blender. Jadi si Deborah Orang-orang ini loh, bukan gitu loh. Kristen ya teman-teman. Jadi Deborah ini dia bukan Bukan jauh, Kristen. Saya jauh tidak banget bukan menghakimi ya. Kristen itu. Saya tidak menghakimi, tapi dari narasi-narasinya tadi ternyata dia bukan Kristen gitu. Ya. Buktikan Deborah kalau bukan Kristen, buktikan. Mau saya tes dia blender. Saya mau tes dia. Tes dia. tes Enggak. tes Kristen. Kamu Kamu- di dunia ini yang mempercayai Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta kalau bukan Kristen. Saya kasih tahu. Islam tidak Oke, pernah di mana mengakui Yesus adalah Tuhan. mencipta? Di mana Orang Yesus Buddha yang kau tidak beritakan pernah itu mengakui. pencipta? Kenapa kau mau fitnah Oke. saya bukan Kristen? Iya, Saya kamu bukan mengakui Kristen, Yesus adalah kau Tuhan penyesat. Sang Pencipta. Sekarang tunjukkan di mana Yesus pencipta. Aku tanya dulu kamu. Iya, saya ngikutin kalian dulu. Di mana Yesus dikatakan dia pencipta? Yesus katakan. Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 apa itu? Tanpa Yesus tidak ada satupun yang tidak dijadikan. Dari dialah semuanya. Iya, tanpa Yesus, Dia telah ada Yesus dalam di situ dunia siapa? dan dunia dijadikan Oke, olehnya. kamu Tetapi dunia melompat tidak ke mengenal. Yohanes 10, tapi nggak kau baca Yohanes 2-nya itu kan? tidak Bahwa firman mengenal. itu adalah 14-nya. Bahwa firman itu Allah adalah atau Yesus. manusia. Hah? Apa? Tuhan manusia. Jadi banyak ya, nggak pastilah kalau ini yang katakan saya ini ya, yang Bisa komen bersama dulu dukung si kalian. Deborah Aku bilang cocok Tuhan ini. manusia. Maksudmu gimana? Oh, Bang Epata, ngopi kah? Jadi Deborah belajar lagi ya, Kristen yang benar itu belajar. Kita punya panutan rasul-rasul dan murid-murid Kamu itu yang Yesus. belajar, Jangan Tuhanmu seenak Allah atau jidatmu Tuhan Yesus. mengatakan siapa Yesus itu. Kau saja nggak kenal loh Tuhan itu siapa. Tuhan itu Allah. atau Karena aku kenal. Dari mana kamu kenal itu? Tuhanmu itu dari mana coba? Alkitab aja kau tolak. Siapa yang tolak Alkitab? Saya kenal Yesus lewat Injil. Mana? Di mana dikatakan di Injil? Ya Allah. Di mana? Iya, di mana dikatakan Injil itu siapa yang nulis itu? Yang mengkanon itu, membuat satu Alkitab. Ayo, siapa? Bapak-bapak gereja. Kan munafik kamu kan? Murid-murid, bapak-bapak gereja yang membuat itu, tapi kau itu yang kau imani. Kamu itu yang bisa mencampur. Kau itu harus bisa bedakan itu perkataan Yesus atau perkataan orang. Nah, kau itu harus tentukan. Kau lebih mempercayai perkataan Yesus atau Paulus atau siapa? Dia Dan tuh kau itu kerasnya kan harus menolak orang yang merendahkan pikiran orang ini. Bukan kau telan mentah-mentah. Kitab itu Kamu kau yang telan merendahkan Tuhan mentah-mentah. Yesus saya, Deborah. Kau kata mengaku Kristen, tapi Alkitab yang kau pakai itu, yang kau baca mengatakan Yesus saya itu Tuhan. Kristen. Alkitab yang dibuat kami. Kristen Jelas yang saya mana? Kristen, karena tidak ada orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan kecuali orang Kristen. Orang Islam tidak mengakui Yesus Tuhan. Orang Buddha tidak Iblis pun mengaku Yesus Tuhan kok. Mereka cuma mengakui Iblis manusia. juga waktu Yesus sama coba kayak mengaku kau. Yesus Tuhan kok. Kau mengaku Yesus sepenuhnya manusia. Kau itu bukan Kristen. Kau itu yang bukan Kristen. Kau jangan Terus Yesus Kristen, itu kau. apa? Kalau bukan manusia yang bergelar Tuhan apa, Deborah? Kau belajar dulu. Tuhan sama manusia itu Kamu yang berbeda. harus belajar. Kau masuk Kristen jadi binalu kau di Tidak Kristen. menghakimin orang. Balik aja kau balik kandang. Kau toh yang balik pandang. Kau itu katakan Yesus itu manusia. Tuhanmu Saya Tuhan apa? gini Deborah. Udah jadi Saya sama aja setuju kau. apa yang kamu dengar Deborah. Saya setuju Deborah dengan Win, apa Deborah yang kau Win. narasikan tentang Yesus. Saya sangat setuju. Tapi tolong ya, kalau kalian naik ke komal atau komal kalian atau berdiskusi, jangan pernah menjelekkan rasul murid-murid Yesus. Kalau ada, kita ketemu guru kalian, pendeta kalian yang kalian ikutin itu, bilang ketemu saya, DM saya, siapa orangnya, gue kasih nomornya. Kita ketemu di mana, saya jambanin. Sumpah, Deborah ini di semua kampung mulut pengikut kalian itu, termasuk guru-guru kalian itu. Sekarang saya open camp. Bilang ketemu saya. tidak pernah menghinakan. Selagi dia menggunakan Alkitab yang dibuat para rasul, jangan pernah menghina rasul-rasul Yesus saya. Saya Katakan tidak samamu. pernah menghinakan Kurang ajar rasul kalian. atau manusia. Kau yang dari tadi menghina saya Opra. terus menghina saya. Deborah ini di kampungnya ndak ada penganutnya ajarannya itu. Saya nggak Jadi butuh makanya penganut, DM kalian saya masa cari poin, saya mau mau cari diskusi percobaan, 2-4 mata cari langsung uang sama dari guru Iblis. kalian yang mengatakan
ajaran kalian ini bahwa si Paulus sesat, bahwa Bapak itu adalah bukan Yesus sendiri. Saya ingin ketemu langsung daripada ketemu kamu antek-antekku. DM saya nanti, saya mau tergurumu di mana di Pulau Jawa biar saya berangkat, gak apa-apa. Dia ini lagi cari umat sebanyak-banyaknya. Jangan kalian naik menyesatkan manusia, udah tersesat. Bukannya pendetamu yang cari umat untuk perpuluhan. Jadi kamu tahu siapa Paulus? Oh, Deborah. Saat dia belum bertobat mengenal Yesus, hidupnya hancur. Dia penbun-bun. Tapi setelah dia mengikuti Tuhan yang benar, bertemu Tuhan yang benar, apa yang dia lakukan? Pertobatan dia kan sampai dia mati, dihukum mati. Hidupnya benar, tidak pernah tidak taat kepada Tuhan Yesus. Ketaatannya kepada Tuhan Yesus seperti itulah taatku kepada Tuhan Yesus juga. Seperti itulah taatku kepada Paulus. Gigit loh Noraya, Deborah ini gigit loh Deborah. Menemplak kau sendiri Pandingan. Data ini akan menemplak kau sendiri. Kamu katakan dia sudah bertobat ya. Nah, dia pasti akan seperti Tuhan Yesus. Dia akan memimpin umat itu dengan kasih. Ya, begini dulu. Nah, udahlah teman-teman. Dia mengatakan aku gini teman-teman ya. Udahlah sama yang lain lah benar. Aku begini pandangan. Tuhan kamu siapa? Hatiku hancur banget lihat orang ini setelah menghina murid-murid Yesus dan Rasulnya. Siapa Benar. yang menghina Pandingan? Sabar Kak, Hati saya Raja. gini loh teman-teman. Pandingan, kau dengar. Kami mengenal Kristus Yesus Tuhan itu yang benar itu dari Alkitab. Curhatlah. Tapi orang ini tidak memiliki Alkitab pun tidak. Mute itu Pandingan. Kami menunggu sampai sekarang. Kami selalu tantang orang. Kau dengar Pandingan, tidak Kita pernah sendiri, saya kami akan merendahkan murid atau Paulus. Tapi kebalikannya, kau katakan tadi Paulus itu sudah bertobat, sudah jadi pengikut Yesus. Kenapa dia bisa mengeluarkan statement di Galatia 1 ayat 9, ketika ada orang yang bertentangan dengan pengajaran, dia bisa sebagai manusia, dia bisa mengatakan, terkutuklah engkau. Apakah itu ajaran Tuhan Yesus? Siapa dia mengutuk Itu sesama betul, itulah kalian lah itu pengajarannya tidak benar. Mengatakan Bapak itu adalah Yesus. Itulah yang dikatakan itu memang terkutuk. Emang kalian udah dikutuk kalian itu yang dikatakan. Aduh. Benar, itu kamu. Deborah ini kan bersama umatnya mau konsili, jadi dia mau cari-cari banyak umat. Sebentar, harusnya kalau dia pengikut Yesus, Yesus tidak pernah mengutuk manusia. Harusnya dia mengatakan begini, kiranya Tuhan jadi hakim antara aku dan kamu. Harusnya dia begitu. Oh, bukan dia jangan mengutuk. salah. Bahkan Yesus mengusir yang mengatakan dia Tuhan seperti kalian. Betul. Saya para pembuat kejahatan bukan mengatakan yang hal benar tentang Yesus. Itulah kalian. Bukan Yang cuma mengusir. Orang yang mulutnya Bacalah. Bukan setiap orang yang mengatakan kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi dia yang melakukan kehendak. Yesus saja katakan ada apa loh. Ada apa yang melakukan kehendak Bapa. Hanyalah kau pembuat kejahatan. Banyak orang mengaku Yesus Tuhan, berbuat nama Tuhan Yesus, padahal pembuat kejahatan, sesat. Itulah kamu. Bertobat kau Deborah. Bertobat. Saudaranya, menghina saudaranya yang tidak sepaham, mengutuk saudaranya yang tidak sepaham. Kamu sudah hina karena menghina Rasul Paulus dan murid-murid Yesus. Itu kamu sudah terhina sekali. Itu dasar itulah kamu saya menghinamu Deborah. Mendingan kata-kata kasar, kata-kata hinaan kau terima menjadikan kau Kristen yang benar daripada kata-kata lembu, pengajaran yang salah kau terima tapi tersesat Deborah. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Semuanya itu lebih. Di mana buktikan saya menghina Paulus dan menghina murid Yesus, buktikan. Nanti Blender makin gila, kumat lagi penyakitku yang lama. Jadi udahlah. Saya udah memang di mana sama saya orang ini. menghina? Biarlah mereka tersesat dalam kesesatannya Blender. Saya izin turun lah ya. Lagi panas banget hatiku lihat ini. Oh, penghina-penghina Rasul Yesus dan murid Yesus. Saya menghina Pandiangan. Orang-orang biadab ini. Ayatmu loh. Aku izin turun ya Blender ya, sama yang lain aja diskusinya ya teman-teman ya. Hati saya lagi gak enak soalnya. Nanti makin kesal dengar narasi-narasi dia. Anehnya begini Deborah, kamu itu menghina Rasul. Menghina loh. Aku cuma mengutip ayat loh. Paulus itu iblis kan begitu. Enggak, saya enggak pernah ngatakan Blender. Tadi ada ngatakan saya begitu Blender. Teman-teman semua ada saya ngatakan Paulus seperti itu. Tetapi saya Ngadu sama Blender. tapi pandangan tadi juga tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Dia itu manusia, itu juga salahnya dia. Aku nggak menghina Paulus, aku nggak menghina murid Yesus, aku cuma mengutip ayat itu tadi Galatia 1 ayat 9. Kalau pengikut boruni Yesus ataupun si Jack, mereka menyalahkan si Petrus, Paulus yang dibahas lalu Paulus.
Paulus itu nabi tuh, rasul itu, yang diurapi, yang telah bertobat, bukan penjahat, begitu. Jadi hanya orang-orang Ini yang nih, kiri. aku turun lewat Cibarani, saya turun, jangan di framing ya. Nggak pernah saya katakan Yesus itu bukan Tuhan ya. Itu aja Le, ya. Tadi kau pernah saya bicara katakan ada Yesus kok, itu tadi bukan di sini Tuhan. semua dengar kau bilang Yesus Gitu bukan loh. Tuhan. Nah, begini, pendiangan ini berapa? Apa kalian tahu tentang Tuhan? Kan kalian cuma menerima Yesus Tuhan, bukan manusia. Kalau saya dua-duanya, Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang datang dari surga, yang diutus Bapa. Iya, itu benar. Gitu loh. Itu benar. Tetapi kan bukan itu aja Tuhan Kalian Anda. itu tersesatnya Deborah, kalian menerima keilahian, ketuhanan Yesus doang, tidak menerima dia sebagai manusia. Kan kamu kucluk. Terus yang diinginkan itu Salahnya apa? begini pendiangan. Tuhan Anda kan banyak, Allah, Debata, Yahweh, Yesus. Yang mana Tuhan Anda sekarang? Kalau kami Yesus saja. Tuhan saya itu Tuhan langit dan bumi. Bahkan Ya kayak orang mati pun dia Yahweh, Tuhan. Allah, Yahweh, Bukan Debata, ngaku-ngaku ada Tuhan, tapi ke bumi aja Yesus. nggak bisa gitu loh maksudnya. atau patung begitu. Coba pilih salah satu. Tuhan itu hanya satu, bukan Kayaknya banyak. si Barani ini bukan Kristen ya? Kristen nggak Ya, kamu? jangan kan Kristen bertemu dengan Yesus pun saya sudah. Raja ini teman saya. Oh, Kau iya, selalu iya. yang nggak sepaham Ya, dengan kau. oh temannya pantas. Jangan di framing, saya tidak mengatakan Yesus itu bukan Loh, Tuhan. kau sendiri nggak menyebut loh tadi ini Tapi malah saksinya kami ada terima 500 dua-duanya. orang. Makanya kami Kau Kristen yang tadi benar. mengatakan Yesus Allah, bukan gitu loh. Tuhan. Yahweh, Debata, patung lagi. Yang mana Tuhan kamu? Itunya dia sekarang. Oh, ngajak teman dia ternyata. Ya udah kalian Deborah buka komik ya, masuk di Yesus sana. itu hanya satu di dalam Bapa. Dia bukan satu di dalam Allah ataupun Yahweh. Tiga pribadi satu hakikat Bang Raja itu. Aku dan Bapa satu, bukan ada dikatakan Yesus aku dengan Allah satu ataupun aku dengan Yahweh Oke, satu. aku dan Bapak satu situ yang kamu pahami apa? Mepet Bapak gitu, tidak seorang pun yang nyatu gitu. melihat Bapa. Pandiangan Nyatu gitu. tadi kok katanya Bapak mau itu izin adalah Allah. turun. Kayak dikeramas, bukan dia. Saya di framing Nora, Itu salahnya bahwa kamu. saya katanya tidak mengatakan Yesus Tuhan. Tuhanku hanya Itu satu, aja Yesus, mau naik tidak ada makanya. yang lain. Kalau Tuhan Allah itu Allah Tuhan saudara kita Muslim itu. Itunya sekarang perdebatan. Jadi biarkan diambil alih mereka. Coba Saya tidak gantian yang lain nanti. Tuhan saya Yesus. Ya. Jadi gini aja ya, Raja Sibarani Deborah. Begini nggak ada ujungnya. Minta tolong sama kalian. Gini loh. Minum kau kopi. Raja Sibarani dan Deborah, aku minta tolong sama guru-guru Ini kalian Nora itu. juga. Konsili Udah. dah dulu kalian bikin kitab. Ngobrol di sini Gitu kalau loh. diem-diem aja Bikin aja ngapain, dulu Bet? kitab kalian. Itu aja dulu tugas kalian. Perhatikan sama mereka. Aku besarkan kau Bukan. Sekarang begini, kamu seorang pendeta atau Itu aja ya. Udah ya, kalian bikin kitab sendiri dulu. Jangan ngikutin Jangan yang kamu ada di Alkitab atau itu. apa? Itu aja. Baru Kamu nanti di bikin situ kitab ada bahwa. kalian bikinlah bahwa Bukan Bapak membawa. itu adalah Yesus. Bagus itu Bagaimana konsili. jadi pendeta? Nanti sama Jeo, Unitarian, konsili kalian. Bikin nanti situ namanya Bapak itu Tidak adalah ada Yesus. Baru firman Tuhan. kasihlah ke Tapi kami. kerendahan Baru Tuhan. kita uji nanti. Oke? Hanya orang Oke rendah ya. yang tahu mengerti firman Tuhan. Orang yang Pandiangan, sombong tidak. Pandiangan, sebentar. Sebelum turun, sebentar, izin Abang Raja. Jadi kira-kira Yesus ini milih mana? J.O. Marsion? Jangan di mute dong saya. Ya tunggu dulu ya Fata. Tung. Yang mana yang dipilih Yesus? Ini saya hanya bertanya ya. Yang mana dipilih nih? Oh, kalau sama Nora saya nggak mau diskusi ya. Itu bukan Enggak, saya cuma pilihan. nanya aja. Ada. Kira-kira dari Ya. kayak Kak Deborah, Bang Kalau enggak Raja, kalian atau nanti buka Pandiangan. komal. Saya ke sana ya, Raja sama Deborah. Kita bahas lagi. Kira-kira pilih mana Pandiangan? Binsar, pilih mana? Kira-kira menurutmu? Aku kan cuma nanya ya. Nah ini bingungnya Evata. Evata biar bisa kok ngomong. Kira-kira Yesus pilih mana? Tuntung, Gio, Ya, oke Marsion. dengar. Ah, mengenai ajaran ataupun agama, Yesus tidak mengajarkan agama. Begitu dia. Jadi umat Kristen ini kan banyak merek-merek gereja, ajarannya pun. banyak denomnya bilang, denomnya Bang Iya. Raja. Jelaskan dulu ya. Kalau Yesus agama itu semua tidak. bangsa. Makanya kabarkan Injilku ke semua membawa bangsa. agama. Tidak ada agama. Sudah memperingatkan, hanya mendengarkan dia, jangan mendengarkan ragi-ragi Farisi. Jadi jangan mendengarkan seseorang yang bukan dari Yesus. Seperti ya kita harus waspada siapa itu gitu. Apalagi dia merendahkan tentang Yesus dan ajarannya tidak seperti Yesus begitu. Yang heran ya, Menerima roti yang umat murni, Kristen. jangan terima ragi-ragi Farisi. Iya. yang herannya umat Kristen ini nama Yesus lah yang turun dari surga yang dibawa malaikat Gabriel. Tetapi umat Kristen masih memakai kata nama yang lain, banyak Tuhannya. Itu yang membingungkan.
Jadi perasaan pendeta itu mereka sudah pintar. Jadi bingung kan Bang Raja, bingung kan? Bingung. Aku tidak bingung kak, aku sudah bertemu dengan orang Yesus. itu. Begini Iya. Bang. Yang saya kutip begini. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah Iya. engkau menamai ia Yesus. Iya, Kata itu siapa itu? nama dari sorga yang turun Dia bilang siapa? Gabriel. Tetapi banyak nama Tuhan kan itu, si Yang Yahweh bilang lah, siapa itu? lah, Malaikat yang kan? Allah lah, yang mana-mana lah, banyak Ya lah. konsisten ya. Dari sorga. Iya, itu yang masalahnya. Yesus nama dari sorga. Engkau Gimana Evata? Nggak Jadi, konsisten kamu. jadi Lihat hanya aja Yesus buka berkata, kita akulah jalan kebenaran dan Gini, hidup. Tidak ada Bunda, seorang pun ini kepada Nora, Bapa jika tidak Nora. melalui aku. Bukan Tuhan yang Dulu lain. Evata, Bang Raja kan lagi Bukan umat Kristen. ngomong. Oke, ya, biarin aja. Begitu dia. Silakan Bang Raja. Ya, hanya Yesus yang berkata, yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi Tuhan Kristen ini bukan Yesus aja. Dia tidak percaya itu tadi ayat yang saya bacakan tadi. Masih ada nama Tuhan yang lain kan begitu kan bodoh. Dia nanti pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan. Lagian pula aku kalau melihat, aku banyak gereja aku kak berpindah-pindah. Kalau tidak saya cocok, dia mengaku hamba Tuhan ternyata hamba uang. Saya tinggalkan itu. Bahkan saya Pendeta nasihati. ya, perpuluhan ya. Berarti Bang Iya. Raja kamu tidak sepakat dengan adanya perpuluhan. Itu kan di Matius 9 ayat 3. Bukan ajaran Tuhan Yesus. Begini dia Pak. Matius 19. Kalau namanya perpuluhan saya yang bahas. Matius Ya sebentar Evata. Ya, kalau perpuluhan saya yang bahas. Matius Ini 9 konteksnya jangan ke perpuluhan Ya, dulu silakan. aja. Bagaimana persepuluhan ini kan sebenarnya untuk Bani Lewi. Oh enggak, kita ayatnya itu lanjutkan dulu aja. Lanjutkan dulu aja siapa tuh tadi yang Sebentar dulu Evata. Kita memberi itu dengan kasih. firman Tuhan berkata, dulu. Kristen siapa tahu. Jangan turunkan Evata. Tidak hitung-hitungan ya, 10, 20, 30 itu tidak ada. Itu ajaran di perjanjian lama. Ya, Sepuluhan khususkan untuk baik Tuhan, 11 lain bekerja, jadi mempersembahkan. Tapi kan itu kan sudah ada kian memang di zamannya Abraham, persepuluhan itu. Iya, tapi kalau umat perjanjian baru, kita semua imamat rajani, kita semua anak-anak Tuhan. terangkan dulu. Halo. Bekerja, jadi nggak ada Ya, sistem sebentar Kak Deborah, biar Bang Raja terangkan ngomong dulu. dulu izin. Itu kan di silakan. perjanjian lama mengenai perpuluhan itu untuk orang Israel itu. Itu sudah dihapuskan ketika Tuhan Yesus turun, sudah digenapi, sudah dientengkan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, pikullah kuk yang kuberikan, sebab kuk yang kuberikan ringan, tidak membebani. Artinya kuk itu perintah, tidak membebani. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayat Matius 9 ayat 13. Yesus berkata begini, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, melainkan belas kasih. Melainkan belas kasih sayang. Sebab aku datang untuk memanggil orang yang berdosa, bukan memanggil untuk orang yang benar. Jadi yang dikehendaki Tuhan bukan uang, bukan persembahan, tetapi hati kita, iman kita, melakukan kehendaknya menjauhkan larangannya. Tuhan tidak butuh uang. Mengapa begitu? Matahari aja dia yang punya, bulan dan bintang ataupun bumi ataupun laut ataupun gunung dia yang punya. Bahkan napas kita dari rohnya dia yang punya. Jadi yang butuh itu uang hambanya, hamba yang tidak benar tadi. Jadi banyaklah dibuat setiap Bang acara. Raja. Kita kasih kesempatan Bang Evata ya. Dinda Evata. Dinda jangan merajuk dong. Dinda. Undang-undang dia teman. Buka mute-nya. Dinda Evata. Ih. Dinda. Merajuk Kak. Udah diundang dia. Evata buka lah mute-nya. Di Evata merajuk. Dinda. Halo Dinda. Ini siapa nih? Dimu Borgir. Halo Dimu. Kak Deborah terpental itu. Dimu. Udah kusiksa. Evata kusiksa 4 jam nggak aku kasih turun. Mencret dia nggak bisa menjawab. Ya nangis dia, udah nangis dia. Wah, aku Ayah, nangis. Aku Evata. nangis karena lucunya kamu. Ya enggak deh. Ya Dinda, silakan tanggapin Bang Rajanya soal persepuluhan ya. Jangan di mute, intinya jangan di mute. Gak ada, jangan ada. Saya moderator sini. Ini blender nggak suka mute saya. Enggak, blender udah serahkan semuanya sama saya. Enggak ada lagi. Oh Ini kan gitu. temon. Kalau ada bunda nih, berarti dia ini dong, nggak berani dong blender. Enggak, blender ini aku dan blender adalah satu. Gak usah framing kau, Malam cekek udah lagi nanti. mute Gak usah saya, framing saya kau. jawab di mute. Aduh, saya Udah malas tanggapin jawab. aja, gak usah framing kau. tanggepin. Cekek nanti. Tanggepin narasi Bang Raja bahwa
kedatangan Yesus sudah tidak ada lagi persepuluhan. Jadi Betul. dari mana konsep persepuluhan yang diterapkan oleh bapak-bapak pendeta? Betul. Sesungguhnya begini, kalau perpuluhan itu, ya, perpuluhan itu waktu zaman 12 suku Israel, waktu dijadikan dari keturunan Yakub. Nah, dari Yakub itu keturunan ada 12 suku Israel, anak-anak Yakub. Nah, sesudah ada 12 suku Israel ini, makanya nih yang 11 ini dikasih tanah pusaka sama Allah, gitu kan. Tapi yang satu nggak dikasih tanah pusaka, hanya ngurus bait Allah. Berarti dia nggak bisa punya penghasilan. Nah, yang 11 ini dia harus bekerja dan dan mengasih 10% ke yang ngurus bait Allah, itu suku Lewi. Nah, yang itu suku Musa itu kan kalau di Yahudi gitu. Jadi perpuluhan itu sebenarnya adanya di Yahudi. Cuma di ajaran sekarang perpuluhan itu dimanfaatkan oleh para pendeta. Nah, gitu kan. Dimanfaatkan. Oke. Betul. Saya enggak, makanya dia selalu memancing-mancing dengan ayat-ayat yang lain, dengan nanti engkau akan membuktikan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit gitu kan, dengan ayat-ayat yang lain gitu. Ya, sesungguhnya begini. Nih, saya makanya saya nggak suka perpuluhan itu. Makanya saya begini. Memang nggak boleh ngasih perpuluhan, silakan, tapi bukan perpuluhan. Jika kamu ikhlas memberi untuk pembangunan rumah, misalnya masjid atau pembangunan gereja, silakan aja, gitu kan. Tapi bukan perpuluhan. Jadi kamu nggak dibatas. Misalnya gaji kamu 1 juta, kamu harus ngasih 100.000. Itu benar-benar. Nah, jadi serelanya aja. Mau ngasih 200 kayak kamu. Oke, gitu bukan namanya persepuluhan lagi. Bukan lagi, kan namanya kerelaan. Nah, kerelaan hati kita, keikhlasan hati kita. Jadi karena kalau arti misalnya gaji persepuluhan kita, itu sebentar Evata. Karena dari kata persepuluhan itu artinya 10%. betul. Maksudnya persepuluhan. Nah, ya. Itu Jadi punya begini. bilang sedekah. Iya, Ya, begini juga dia kan kalau mengenai Tuhan Yesus pun mengajarkan jika engkau memberi tangan kanan jangan mengetahui tangan kiri, dengan arti kita pun diajarkan umatnya manusia ini untuk memberi, akan tetapi menolong yang susah, fakir miskin, yatim, anak yatim piatu, orang buta, orang lumpuh, orang cacat, orang sakit. Itu yang kita bantu, yang pantas kita bantu. Artinya kalau ada perpuluhan dipatokkan 10% dari penghasilan, itu sudah pemerasan. Kan begitu. Betul itu maksudnya. Jadi kalau kita untuk memberi tidak masalah, mau pembangunan gereja pun tidak masalah, akan tetapi tidak dipatokkan, tidak diumumkan. Mau memberi, Jadi saya potong ya. Jadi perpuluhan itu ada Yahudi. Karena suku Lewi nggak kerja, dia hanya ngurusin bait Allah waktu itu. Yang 11 suku ini dikasih tanah pusaka, diberi tani lah gitu, tani ya, bertanilah mereka, dikasih tanah pusaka berarti bertani, tapi 10%-nya harus dipersembahkan ke suku Lewi. Nah, Musa itu suku Lewi, harus dipersembahkan ke situ. Itulah perpuluhan itu ada di situ, tapi nggak berlaku lagi zaman Yesus. Tapi iya, benar. Nah, enggak, maksudnya kalau kamu memberikan, berikanlah gitu, sekerelaan dengan kerelaan hatimu. Jadi bukan kalau masalah itu perpuluhan. Iya, artinya kan itu ada ayatnya, saudara kan. Iya, betul. Tangan kanan jangan mengetahui. Kalau Kristen pasti Kristen yang ngerti itu pasti setuju sama Iya, saya. sebab Tuhan pun membalaskan dengan secara diam-diam. Nah, berkatnya tadi, jangan mengetahui tangan kanan jika memberi tangan kiri, dengan arti diam-diam, dengan sukarela, kerelaan hati begitu. Nah, sekarang menjadi diumumkan. Kalau kamu rela mau ngasih gaji 1 juta, mau ngasih menjadi diharuskan. Ini masalahnya. Supaya apa? Supaya bisa mereka ada perpuluhan lagi. Kamu ngasih 10.000 juga, sampai ke Israel. Ada kerelaan aja, kerelaan. Duit mah ribut ya, Kristen juga ya. Macam lah itu. Itu yang dulu Mama Ratunya dong, disapa biar enak. Sapa bentar. Ya Mama Ratu. Mama, nggak ada monitor. Ya Dimu. Ini Dimu gimana nih? Persepuluhan, Dimu. Oh, ala si Dimu, namang tahe. Oh, Dimu. Ini ada Mama terak gue. Ya lanjut, Bang lanjut Dinda Evata. Ya, oke. Apa yang mau dipertanyakan Jadi lagi? bagaimana yang
Yang tentang Rasul Paulus 7. Rasul Paulus Ibu kenapa? kok dipanggil nggak dengar? Oh, Tetapi ada tuh, kau ada tuh. apa? Ada tuh kali itu dia. Coba. Ada nggak? Pak. Silakan. Rahasia. Apa? Fata, setuju nggak tadi pernyataan dari Kak Deborah yang mengatakan bahwa Rasul Paulus ini sebenarnya jadi ajaran tidak baik karena dia menuliskan di dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bahkan di dalam Galatia 3:10, orang yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Ya. Dan tidak dibenarkan di hadapan Elohim, kan begitu. Saya setuju sama ucapan Paulus. Ya, kepada Bang Raja, kalau Bang Raja Tapi gini, saya setuju nggak nggak bawa dalil bahwa ya, si karena Paulus kalau ini saya bawa tidak dalil panjang. bagus ajarannya. Bagus. Karena Iya, dia Bang orang, Raja, dia orang dari yang gini, saya jelaskan dulu. Paulus tuh orang jahat, pembunuh Iya. Kristen, ya kan? Tapi dia menjadi baik. teman-teman monitor dulu ya, aku mau isi Kampung Tengah, tapi saya nyimak. Lanjut. Ya udah saya jelasin. Paulus memang orang jahat, orang kasarnya orang pembunuh lah. Waktu itu jenderal Romawi dia kan. Tapi dia orang Yahudi. Tapi dia jenderalnya Romawi. Paling terpandang. Ya kan saya jelasin dulu nih, ada ceritanya kisahnya. Cuman saya nggak mau buka-buka ayat lah, terlalu panjang. Jadi saya cerita aja lah. Cuma dia tuh lagi membunuh itu. Akhirnya dia tuh karena orang disini dibunuh-bunuhin sama dia, enggak, ya kan? Ini kesaksiannya bukannya ada pengikutnya juga sampai buta. Kan kalau cuma ngelihat doang, Paulus ngeliat Yesus gitu kan, tapi kenapa dia sampai buta? Nah, kan gitu kan. Kalau nggak buta, artinya nanti takutnya Paulus berbohong, jadi dibutakan. Nah, udah buta gitu. Yesus kenapa bilang begini? Paulus, hai, kenapa engkau mengenai aku? Nah, mengenai aku. Berarti sebenarnya Yesus udah nggak terlalu ya. Yesus udah di sorga, tapi kenapa Yesus bilang kenapa? Karena orang-orang Kristen itu tubuhnya dia, gitu. Sama aja mengenai dia. Gitu. Iya, benar. Karena Jadi kita, begitu. Mengenai Paulus saya tuh ya, silakan jelaskan lebih lanjut. ya begini kan Bang. Kalau saya juga tidak terima seperti pemahaman orang Boruni Yesus ataupun Jack ataupun Deborah tadi. Kalau saya si Paulus itu dia itu seorang yang jahat yang bertobat. Yang terjadi dia melihat roh Tuhan menyala-nyalakan api di semak belukar sehingga dia benci sama orang Kristen. Paling benci ya. Jadi setelah dia dipulihkan penglihatannya, dia sadar, dia bertobat, dia menjadi pengikut yang setia. Makanya dia berkuasa, diberi kuasa oleh daripada Tuhan, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Mujizat Paulus pun banyak terjadi tuh. Jadi pemahaman orang Boruni Yesus itu, Paulus itu penyesat. Kalau saya tidak, karena ayatnya banyak di dalam Alkitab. Kalau begini, Paulus itu, saya potong dulu ya. Coba kalian pikirkan nggak, ngapain jenderal jadi miskin? Iya. Terus udah gitu diburu. Mendingan jadi jenderal apa diburu-buru sama orang dan mati? Disimpan di penjara. Aku sampai masuk. digoreng. Nah, Aku masuk. mendingan mana? Mendingan jadi kalau kita pikir mendingan jadi jenderal, kan? Nah, tapi karena panggilan nggak bisa ditolak. Oke, aku masuk ya masalah Paulus ya. Aku sedikit masuk masalah Paulus. Oke, kita pakai dalil. Di Matius 23 nomor 13, Yesus dengan tegas mengatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, kamulah penyebab penghalang manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan kamu sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan surga." Itu kata Yesus. Oke? Yesus dengan tegas mengatakan bahwasanya orang Farisi penghalang manusia untuk masuk ke dalam surga dan orang Farisi sendiri tidak masuk surga. Filipi 3 nomor 5. Apa kata Paulus? Di sunat hari ke-8 dari suku Benyamin, aku orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Aku orang Farisi. Paulus loh, orang Farisi. Di mana sekarang pertobatan? Oke, kita ikut merasa pertobatan. Sekarang begini, itu zamannya waktu Yesus berkata ada nggak Paulus? Baik,
Itu Yesus berkata kepada siapa? Waktu itu ahli Taurat yang ada di depan dia. Oke. Ya, Orang Farisi siapa? Orang Farisi banyak, ahli Taurat juga banyak. Tapi saat orang ahli Taurat, orang Farisi menentang dia, Yesus langsung berkata. Baik. Gitu. Baik. Belum ada Paulus kan? Paulus orang Farisi ya. Oke, Paulus orang Farisi ya. Oke, sekarang kita buka tentang itu Paulus ya. Terus apa tadi ya tentang Paulus? Oke, dalilnya di Roma. Kita buka dosa waris ya. Roma 5 nomor 12. Dengan sebab itu dalilnya ya, dalil dosa waris ya. Paulus yang mengatakan. Oke, apa katanya? Sebab akibat dosa seseorang telah jatuh ya, maka terciptanya dosa waris. Dosa dari siapa? Dari Nabi Adam, ya kan? Sebab dosa dari Nabi Adam telah menjalar kepada manusia, maka manusia juga berdosa. Maka untuk itu ciptakan dosa waris. Nah, oke. Itu pernyataan Paulus ya. Dia yang menyatakan. Saya mau jelaskan dulu nggak? Itu benar ya, itu. Oke, ya itu benar kan? Coba jelaskan. Nah, yang dimaksud dosa waris bukannya Adam punya dosa terus Adam mewariskan dosa kepada, tapi dosa keturunan. Jadi kecenderungan berbuat dosa. Jadi karena Adam ada gen-gennya keturunan, karena Hawa Adam berbuat dosa terus punya anak sampai ke kita. Dia ada kecenderungan karena dia udah pernah berbuat dosa. Jadi ada keturunan. Itu yang disebut waris. Nah, itu waris, bukannya dosa diwariskan, tidak. Gitu. Ya kan? Paham kan? Jadi punya ada kecenderungan, kita ada kecenderungan berbuat dosa. Nah, baik. Dosa di situ Roma 5 nomor 12 bahwasanya terjadinya dosa dari seseorang. Siapakah disebut seorang itu? Adam kan? Akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia, gitu ya. Benar. Ya benar ya. Oke, akibat makannya kan. Oke, akibat itu turunan. Nah, sekarang manusia itu keturunannya lah gitu. Oke, kita buka. Kita kan manusia ini semua. Iya, artinya oke, Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada manusia. Nah, sedangkan di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan berkata, "Hei Adam, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya pasti kau mati." Kejadian 3 nomor 3, jangan kau makan buah itu nanti kau mati. Nah, saya terangkan, tahu nggak? Nih saya terangkan dulu nih. Saya terangkan dulu ya. Coba kalau terlalu panjang nanti kamu bingung. Tunggu dulu, ini enggak, tunggu dulu. Apakah dua ini berbeda? Dua ini kontradiksi nggak kira-kira? Kontradiksi nggak kira-kira? Coba. Antara dua ayat ini, Kejadian, pernyataan Tuhan dengan pernyataan Paulus kontradiksi nggak? Masih sama pemahaman, dengan arti Paulus itu yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus sama dengan yang dikatakan Tuhan. Berarti Paulus itu bukan sesat. Begitu. Baik. Di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan mengatakan akibat makan buah itu maka Adam akan mati. Ya, konsekuensinya mati ya. Nah, sedangkan Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Berbeda nggak kira-kira? Tidak sama itu, sama ya. Sama. Tolong ini doktrin, tolong dilepaskan doktrin, pahami baik-baik ya. Pahami baik-baik. Satu mengatakan mati, satu mengatakan dosa menjalar. Iya. Oke, baik. Artinya menjalar itu kontak semua kepada keturunannya nenek moyang kita Adam dan Hawa. Kita mati karena dosa kita, jatuh ke dalam dosa karena tidak mengikuti perintah daripada Tuhan. Oleh karena buah larangan tadi yang tengah-tengah Taman Eden tadi. Baik. Makanya kita manusia menjadi mati. Jadi kita manusia mati bukan karena Tuhan, tetapi karena iblis, mereka yang jahat yang dijatuhkan, yang digoda. Oke, baik. Adam dan Hawa. Karena dosa kita lah kita mati. Oke, jadi sekarang mati atau tidak waktu dimakan buah itu dia? Bukan langsung mati, tetapi dia mati. Ujung-ujungnya mati. Mati atau tidak, Paulus? Karena gini loh, Kejadian 2 nomor 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari ya. Iya. Nah, pertanyaannya mati atau tidak? Sedangkan iblis mengatakan di Kejadian 3 nomor 4, apa kata iblis? Hawa, kau makan aja buah itu, sekali-kali kau nggak akan mati, kata iblis. Iblis menyatakan, biar sama seperti Tuhan. Iblis menyatakan tidak mati, Tuhan mengatakan mati. Nah, sekarang mana yang mau diikutin? Perkataan Tuhan apa perkataan iblis? Perkataan Tuhan lah. Kalau perkataan Tuhan berarti mati pada hari itu. Bukan, begini dia.
Biasa terangkan awal mulanya. Nah, Oke. jadi kita ambil awal mulanya karena begini. Mau bicara tentang iblis, ya kan? Dan Tidak. boleh Tidak nggak saya ada. bicara tentang iblis? Tidak Boleh nggak saya ada. bicara tentang iblis? Begini dia pemahaman saudara begini kan. Tidak Silakan. ada. Nah, Pengetahuan tentang iblis, silakan. Coba apa yang kalian tahu pengetahuan tentang iblis? begini. Kenapa bisa ada? Gitu. Apakah diciptakan? Apakah dia memang orang terkutuk? Nah, gitu. Begini, bisa terangkan ya. Tidak mungkin ada angka 1 kalau tidak mungkin ada 1.000.000 kalau tidak ada angka 1 ataupun 0 dari lebih dulu kan. Jadi begini, awal mulanya penciptaan kan itu kan Tuhan menciptakan malaikat berlasar-lastar. Begitu banyak dengan arti berlasar-lastar tidak terhitung, yaitu malaikat di sorga. Nah, disitulah malaikat yang di sorga sepertiga menentang Tuhan, sehingga dia dijatuhkan dari sorga. Itulah yang dinamai iblis. Nah, awal mulai semua yang diciptakan Tuhan itu baik di hadapannya. Tuhan tidak menciptakan malaikat Nanti itu. saya sambung. Makanya kenapa dia menciptakan manusia? Nah, itu sebenarnya Saudara-saudaraku, mohon tidak lari dari diskusi kita. Oke? benar. Sekali lagi tadi saya katakan di Kejadian 2 nomor 17 Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sedangkan iblis di Kejadian 3 nomor 4 mengatakan, sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Ketika ya kan, tunggu dulu, ketika kau makan buah itu kau tidak akan mati, Hawa. Nah, sekarang pertanyaannya, pernyataan iblis atau pernyataan Tuhan yang benar? Loh, kan udah dijelas di situ. Udah jelas di situ kan orang juga udah tahu. Iya. Berarti itu Pernyataan iblis. tunggu dulu. Jadi gini, iblis Oke, tunggu dulu. Sabar dulu. Ada manusia. Sabar. Berarti pernyataan Tuhan benar ya? Betul. Oke, kalau pernyataan Tuhan benar, matilah Adam dan Hawa. Ya, mati. Akhirnya mati kan? Ya kan? Mati kan? Mati. Mati kan? Nah, oke, baik. Baik. Kalau dia mati, kalau dia tunggu dulu. Kalau dia mati, kalian keturunan siapa? Loh, kan dia kan beranak sama si Hawa. Sebelum mati dia kan menikah dulu dengan Hawa. Waktu dia makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Belum. Oke. Di Kejadian 2 nomor 17, pada hari ya, artinya hari itu juga dia mati. Enggak, maksudnya bukan begitu. Bukan langsung mati, Bang. Kau memakannya, Bukan maka langsung kau akan mati. Enggak ada ditunjukin itu harinya keberapa, itu enggak waktu makan. Buka Kejadian 2 nomor 17, silakan buka. Memakannya. Si Adam sampai berumur 900 tahun lebih. Nah, berarti bohong Tuhanmu. Bukan bohong, Bang. Bohong sih. Dia Kan? Saya jawab tadi. Coba baca lagi. secara tidak langsung. Pada hari memakannya, engkau akan mati. Betul? Ya kan? Benar. Maksud Pasti, ayat ada pastinya lagi. Ada pastinya lagi. Bukan. Pada hari kau memakannya pasti kau mati katanya. Pasti lagi. Tahu nggak antara perbedaan hidup dan mati? Kamu tahu nggak perbedaan hidup dan mati? Tolong ini bahasa Indonesia, Nah, maksudnya jangan dirubah-rubah, jangan. Ini sebuah kalimat yang nyata. Makanya saya tahu, saya tanya dulu, tahu nggak perbedaan hidup dan mati? Ya hidup dan mati, semananya pertanyaan apa itu? Ya hidup mati-matilah. Semananya? Cemana pertanyaan hidup dan mati? Apanya pertanyaan itu? Dia menghukum secara tidak langsung, makanya dia memberi masih pertobatan kepada si Adam. Makanya dia mempunyai anak Abel dan Kain. Salah satunya si Abel diberkati oleh Tuhan. Tunggu, kita nggak ke situ. Pernyataan Tuhan pada hari engkau memakannya pasti pada hari. Kalau kalian katakan tidak mati, berarti pernyataan Tuhan itu salah. Tolong diikutin ya, tolong jangan ditambah-tambah kalimatnya, tolong jangan dipahami. Jangan dipahami, jelas itu. Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati, pasti lagi kata Tuhannya. Jadi di Kejadian 3 nomor 4 dimakannya buah itu, matilah dia. Itulah sekarang Bang yang saya selidiki di dalam Alkitab ini. Kita tak ubahnya seperti memakan buah telur, seperti makan telur. Jangan kita makan sama kulitnya. Makanya sekarang pemahaman umat Kristen ini sudah berbeda-beda. Yang dikatakan di dalam Alkitab itu Tuhan di situ banyak Bang. Banyak. Iblis pun mengatakan dirinya Tuhan. Tapi hanya satu Tuhan yang benar.
yang menciptakan langit dan bumi, kan begitu. Jadi makanya pemahaman itu berbeda-beda. Nah, setelah Tuhan Yesus sudah datang menggenapi, makanya yang tahu bagi kami umat Kristen tidak banyak, mengakui Tuhan itu banyak namanya. Oke, kita udah lari konteks. Begini, kalau udah lari konteks itu namanya, oke, nggak apa-apa untuk kalian renungkan. Aku nggak mau debat kusir. Jadi begini ya, itulah yang namanya kitab suci ya dari Tuhan. Oke. Yang namanya, tunggu dulu. Ya, karena yang lain nggak bisa menjelaskan, hanya panjang lebar. Biar saya yang menjelaskan. Di mana lu makan buah itu, lu akan mati, betul? Nah, artinya mati ini berarti dia nggak ada kehidupan lagi, betul? Nah, kalau dia nggak makan buah itu, dia akan hidup kekal. Dia hidup, Adam sampai sekarang pun ada. Kalau dia benar. Tapi karena dia melanggar, maka dia mati. Maksudnya begitu. Jadi kamu akan mati. Imannya yang mati, walaupun tubuhnya masih hidup, imannya sudah mati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak seperti itulah. Tuhan imannya mati. Fisiknya hidup, walaupun tubuhnya fisik hidup, tetapi kepercayaan Tuhan tidak ada lagi kepada si Adam dan Hawa karena sudah mengingkari firman hidup, betul. melanggar larangannya. Baik. Pemahaman. Tidak ada keturunan. Baik, oke. Itu pemahaman. Oke, baik. Sabar, aku tanggapin ya. Oke. Pertama, yang namanya kitab suci itu ya haruslah memiliki tafsiran, wajib memiliki tafsiran agar tidak adanya tunggu dulu, sabar Evata, sabar. Aku jelaskan dulu, sabarlah, gantian. Tunggu dulu, sabar. Aku jelaskan dulu. Aku masih bercerita ini tentang Al-Quran dan Bible ya. Itulah Alkitab. Pentingnya adanya tafsiran tertentu. Karena apa? Karena semua manusia berbeda pemahamannya. Ya, tidak bisa disatukan pemahaman seluruh manusia. Itu dia yang pertama. Makanya wajiblah kitab itu ada tafsiran, dengan satu tafsiran agar tidak terpecah-pecah. Karena apa? Karena setiap satu kalimat ketika kita tanya sama 4 orang, tunggu dulu, kau sebentar dulu aku jelaskan. Ini biar paham dulu kenapa. Tunggu dulu. Kau bener kali. Kau nggak bisa diskusi. Nanti kau jelaskan, nanti kau tanggapin. Aku hanya menjelaskan, bukan mau bertanya. Aku hanya menjelaskan. Inilah pentingnya. Kenapa aku bilang pentingnya? Contoh, Al-Quran kami ya, Al-Quran kami teks originalnya bahasa Arab. Oke? Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya dibaca ya. Ketika 10 orang melihat tanpa ada tafsiran, pasti punya pemahaman sendiri. Ingat ya, ketika satu ayat itu dibaca oleh 10 orang umat Islam, pasti semuanya tidak satu pemahaman. Pasti berbeda pemahamannya, menafsir masing-masing. Nah, makanya Al-Quran itu tunggu dulu, iya nanti kau tanggapin, sabarlah bos. Aku bicara, kau sabarlah Evata. Aku menceritakan Quranku biar ada perbandingan. Sabarlah kau. Udah. Jadi contoh Al-Quran kami. Nah, Al-Quran kami wajib memiliki tafsiran ya, yang diambil dari para ulama yang sudah disepakatin. Oke, kumpulan para ulama sudah disepakatin. Di terjemahan itu ada tafsiran, menjelaskan dengan akurat ya, sesuai dengan terjemahan. Udah. Jadi tafsiran itu sangat jelas, tidak di luar dari tafsiran. Ketika tafsiran sudah jelas, tidak ada lagi yang boleh menafsirkan sembarang, harus mengikuti sesuai dengan jalur terjemahan tafsiran, titik. Jadi seandainya ya ada umat Kristen mau bertanya kepada 3 ustadz, tolong jelaskan ayat Al-Imran ayat 3 misalnya. Dijawab ustadz, ditengok tafsirannya, ya sama jawabannya. Kau tanya lagi dengan ustadz yang lain, semua jawabannya melihat tafsiran tertentu. Udah, tidak bisa di luar koridor. Tanya yang ketiga, jawab juga sesuai dengan tafsiran.
Udah clear. Jadi ketika kita tanya 3 ustadz, tiga-tiganya sama jawabannya, tidak membingungkan kita sebagai orang yang ingin bertanya. Itu dia. Nah,